وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di hadis ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi tadi, kelanjutan hadisnya adalah wa uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Nah, ini yang menjadi maudhi'us syahid kenapa hadis ini dibawakan di dalam bab ini, yang menjadi tempat yang diberi tanda kutip gitu loh, yang menjadi penggalan hadis yang diberi garis bawahnya, kenapa kok dibawakan di dalam bab tahrim al-uquq wa qati'atir rahim. Jadi Rasulullah menyebutkan ini salah satu dari dosa besar yang paling besar. Al-uquq, uquq ini terambil dari kata al-aqu. Kata al-aq, aqqa ya'uqqu itu artinya putus, memutus. Makanya akikah, nyembelih hewan di umur anak 7 hari, nyembelih kambing di umur anak 7 hari dinamakan akikah. Kenapa? Karena mutusin leher leher hewan itu, urat nadi, terus kemudian jalur makanan yang di hewan itu diputus. Al-qat'u wa syaqqu, itu katanya uquq itu. Jadi secara bahasa dia artinya putus, robek, merusak, merobek atau memutus. Apa yang dimaksudkan secara bahasa di sini uququl walidain itu adalah memutus ketaatan dan rasa hormat anak kepada orang tua. Itu secara bahasa. Kemudian uquq yang dilarang di dalam syariat ini apa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, saya belum mendapati batasan-batasan untuk kategori uququl walidain yang diharamkan di dalam syariat. Menyakiti yang bagaimana yang dia tergolong uququl walidain, yang seorang anak itu terjerumus kepada dosa besar. Kalau masalah sakit menyakiti itu seringkali anak kita itu nyakitin kita. Yang sudah punya anak ngerasain deh, kakak adik sama adiknya jadi cubit gitu kan. Si bapaknya ini sakit hati sama si kakak ini. Apakah yang seperti ini termasuk uququl walidain? Nah, kan tidak semua. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengutip penjelasan dari ulama sebelumnya, yaitu Al-Imam Abu Amr ibnu Salah, salah seorang ulama Syafi'iyah, dan beliau ini rektor pertama untuk madrasah, nama madrasahnya itu Darul Hadits Al-Ashrafiyah, pusat pembelajaran hadis di Damaskus pada saat itu. Jadi yang memimpin adalah Al-Imam Abu Amr ibnu Salah. Nah, bagi teman-teman yang mempelajari bidang studi hadis, ini nama beliau ini nggak asing karena beliau ini reformisnya di ilmu hadis, Al-Imam Ibnu Salah. Secara mazhab beliau Syafi'i. Untuk akidah salaf. Karena di dalam fatwanya itu beliau pernah ditanya tentang bagaimana mengimani nusus-nusus sifat, hadis-hadis sifat. Beliau menyampaikan amirruha kama jaa. Jadi yakini hadis-hadis itu sebagaimana dia datang kepadamu, dan tidak melakukan takyif, tidak melakukan bagaimana ini. Sudah imani saja. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya yanzilu rabbuna fi thulutsayil lail. Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam. Sudah imani aja gitu. Tidak menanyakan kaifa dzalik, gimana itu gitu. Jangan ditanya seperti itu, karena Al-Imam Malik sebelumnya pernah mengatakan wal kaifu majhul. Kaifiyah tentang bagaimana itunya nggak ada yang bisa mencapai itu. Akal manusia nggak ada yang bisa mencapai. Kewajiban kita hanya mengimani saja. Nah, ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Salah seperti ini. Ini berkenaan dengan Al-Imam Ibnu Salah. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Salah ini di dalam fatwa beliau,
Jadi menyakiti orang tua yang tergolong dalam kategori haram. Al-uquq al-muharram itu apa? Kullu fi'lin yata'adza bihi al-walidu aw nahwuh. Itu semua perbuatan yang mana kedua orang tua itu merasa sakit. Au nahwihi, atau yang semisalnya. Ta'adziyan laisa bil hayyin, dengan rasa sakit yang rasa sakit itu bukan rasa sakit yang mudah, sakit banget gitu loh. Bukan rasa sakit yang sepele, sangat tersakiti sekali kedua orang tua itu. Kalau ya rasa sakitnya ngelihat anak cubit adiknya gitu masih belum uququl walidain yang seperti. Tapi ketika terluka sekali hati orang tua itu, nah itu baru tergolong kepada uquq. Tetapi dalam perkara yang apa? Ma'a kaunihi laisa minal af'al al-wajibah, dalam perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh syariat. Nah, sahabat Nabi Mus'ab ibn Umair kan ketika masuk Islam kan sakit hati tuh ibunya tuh, mogok makan nggak mau makan. Nah, ibunya ini sakit hati dengan masuk Islamnya Mus'ab ibn Umair ini. Apakah menjadikan beliau ini melakukan uququl walidain? Enggak, karena ini perkara wajib, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala itu nomor satu. Abu Hurairah ketika masuk Islam itu kan ibunya kan juga enggak senang, enggak ridho dengan itu. Ketika Abu Hurairah masuk Islam dan ibunya enggak ridho, di hadapan Abu Hurairah mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sakit hatinya ibunya Abu Hurairah karena masuk Islamnya Abu Hurairah itu termasuk uququl walidain atau termasuk bentuk menyakiti hati orang tua? Enggak. Karena apa? Karena itu merupakan kewajiban untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menyakiti hati orang tua dalam perkara-perkara yang mubah. Anak melakukan yang mubah tapi orang tua nggak senang dan tersakiti dengan itu bisa menjadi uququl walidain, bisa menjadi satu tindakan yang menyakiti hati orang tua, dan itu bisa terjerumus kepada perbuatan dosa besar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika ada seorang pemuda datang minta ikut jihad, kata Rasulullah apa? Ahayyun walidak, kedua ibu bapak kamu masih hidup enggak? Naam ya Rasulullah, masih hidup. Suruh pulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena boleh jadi keberangkatannya untuk menuju medan pertempuran ini tidak disertai dengan keridhaan dari kedua orang tuanya itu, maka silahkan kembali ke rumah untuk mendapatkan keridhaan dari kedua orang tuanya itu terlebih dahulu. Jangan sampai nanti keterlibatan dia pada saat ikut jihad itu menyakiti kedua orang tuanya. Loh, Ustaz, jihad ini kan tadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia kewajiban Allah Subhanahu wa taala, tapi fardu kifayah. Ketika sudah ada orang-orang dewasa yang berada di situ gitu kan. Ini yang masih anak kecil. Dia usianya masih muda dan ada kewajiban lain, dia nanti harus berbakti kepada kedua orang tuanya, disuruh pulang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada personel-personel yang lain yang lebih siap dan lebih bermanfaat ketika dia berada di medan tempur. Nah, jadi yang seperti ini dhabit atau batasan yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Shalah ini hendaknya menjadi pegangan kita, bahwasanya perkara-perkara yang menyakitkan hati orang tua, yang rasa sakitnya itu berkepanjangan, susah untuk menghilangkan dan susah untuk memaafkannya, itu hati-hati ketika seorang anak telah melakukan itu, wal iyadu billah. Nah, yang masih ada waktu sedikit, yang terakhir, nah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini serius untuk menyampaikan pada munasabah hadis ini, yaitu syahadatuz zur. Dosa besar selanjutnya adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu.
Jadi ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesaksian palsu itu kan pertama dosanya dosa kadzib. Dosa kadzib, dosa dusta itu dalam hadis lain Nabi menyampaikan ra'sudz dzunubi al-kadzib. Pangkal kepala dari dosa-dosa yang lain adalah kedustaan. Syahadatuz zur, kesaksian yang palsu itu, dia bukan hanya sekedar kedustaan, tetapi kedustaan ini bisa mengakibatkan kezaliman terhadap seseorang yang dizalimi. Boleh jadi seseorang yang dia berhak atas suatu tanah, dengan kesaksian palsu yang diberikan oleh saksi yang palsu itu, dia terhalangi untuk mendapatkan haknya. Padahal itu haknya, hingga hakim nanti memutuskan, ya ini bukan tanah kamu gitu. Gara-gara kesaksian palsu ini menjadi sebab si hakim melakukan kezaliman, menjadi sebab orang yang meminta keadilan justru mendapatkan kezaliman gara-gara kesaksian palsu ini. Wal iyadu billah. Nah, ini sahabat Nabi. Insya Allah nanti juga kalau pada saatnya kita sampai pada hadisnya di sini ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, sahabat Nabi Sa'id ibn Zaid itu pernah diserobot, tanahnya diserobot gitu kan oleh seseorang. Ketika diserobot bersaksi dengan kesaksian palsu, nah kemudian diputuskan oleh hakim, ya ini tanah kamu. Nah, akhirnya kan tanahnya beliau kan diserobot tuh. Jadi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dizalimi. Doanya orang yang dizalimi kan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, kalau memang dia itu dusta dengan kesaksiannya itu gitu kan, matikan dia di tanah yang diserobot ini. Bener pada saat itu mintanya sama Allah, butakan matanya, matikan dia di tanah ini. Ketika dia sudah mau menikmati tanah yang diserobotnya dari Sa'id ibn Zaid itu, beliau buta. Ketika buta, kecemplung sumur, mati di sumurnya situ. Terkabul doanya. Sa'id ibn Zaid satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga sama Nabi Muhammad. Pertama dia dizalimi, kedua wali Allah. Wali sekali doa langsung kena. Nah, anda tahu kalau antum dizalimi langsung doa itu gimana? Tapi Rasul SAW sudah menyampaikan, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati sama doanya orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab penghalang antar dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala.